Oke, Anda kembali pemirsa dalam segmen Kreatif bersama rekan saya Wiki Adrian juga Ya, betul yang sekali. sangat suka olahraga, terlihat dari postur badannya. Iya, kalau ngomongin soal olahraga itu adalah sebuah hobi yang kayaknya apa ya, benar-benar bisa bikin sehat dan juga bikin happy gitu. Happy ya? Iya, betul sekali karena bisa mengeluarkan hormon-hormon yang bikin kita happy lah. Oke, saya mau bikin kamu makin happy lagi nih. Apa? Makanya kali ini angkat temanya tuh terkait dengan booking venue olahraga anti ribet via digital. Oke. Karena kan kalau misalnya nyari lokasi-lokasi yang agak ribet tuh juga males ya. Makanya, nah ini kita sudah tersambung bersama CEO dan juga co-founder dari Glora.id, ada Mas Dibianta Satari atau Mas Dibi. Selamat pagi Mas Dibi. Halo, selamat pagi Mas Selamat Dibi. pagi, Mas Vicky, Mbak Prisa. Terima kasih telah mengundang. Siap, terima kasih sudah bergabung ya Mas Dibi bersama Kreatif. Ya. Ini kalau ngomongin soal pertumbuhan industri penyewaan venue olahraga di Indonesia, apalagi pasca pandemi gitu ya, itu growth-nya seperti apa Mas Dibi yang Anda lihat? Baik, jadi kalau misalkan venue olahraga tersendiri itu sebetulnya udah cukup lama ya. Mungkin di 30-20 tahun yang lalu itu banyak lapangan tenis, lapangan sepak bola seperti itu. Di 2 tahun kebelakangan ini mulai muncul banyak lapangan-lapangan olahraga tapi berbentuk mini, seperti contohnya mini soccer gitu. Dan di kami di Glora.id itu saat ini telah bermitra dengan lebih dari 50 lokasi olahraga. Itu hampir 60% itu lokasi-lokasi olahraga baru. Jadi itu juga menggambarkan pertumbuhan lokasi olahraga yang cukup tinggi di 2 tahun kebelakang, apalagi khususnya setelah pandemi. Karena kita ingat pada saat pandemi begitu kegiatan masyarakat dibatasi, ya kegiatan di venue olahraga juga ini berkurang drastis atau tidak ada sama sekali gitu ya. Kalau sekarang sudah naik berapa persen Betul. dibandingkan dengan tahun lalu, Mas Dibi? Oh, bisa dibilang kita naik hampir 3 kali lipat dibandingin tahun lalu ya. Oke, 3 kali lipat, berarti ini adalah angkanya sudah kembali normal atau bahkan ada penambahan menurut Anda? Jadi mungkin malah lebih trennya lebih bagus dibandingin sebelum pandemi. Jadi karena pandemi ada peningkatan kesadaran ya terkait kehidupan sehat, kemudian juga beraktivitas di luar lapang, di ruangan outdoor seperti itu. Jadi itu mendorong pertumbuhan orang tuh berolahraga dan khususnya olahraga yang berada di luar lokasi indoor. Gitu. Oke, artinya memang kebutuhan masyarakat sendiri untuk menyewa venue olahraga meningkat begitu ya? Lantas venue olahraga kan sempat lesu saat pandemi. Nah, bagaimana peluangnya? Ya mungkin venue-nya sekarang sudah marak lagi penyewaannya begitu ya. Tapi kalau misalnya animonya, Anda juga punya data tersebut tidak, animo dari masyarakat yang kembali melakukan aktivitas olahraga? Ya betul, jadi bisa dilihat, jadi kalau sekarang itu kita mempunyai lebih dari 20.000 pengguna di Glora.id. Itu juga berkembang dan jumlah pemesanan itu di per bulannya bisa lebih dari 1.000 pemesanan orang berolahraga di lokasi-lokasi olahraga yang bermitra dengan kami. Wow. Jadi bisa dibilang pandemi itu malah membuat orang lebih aware gitu, lebih sadar bahwa kita harus bergerak nih, harus berolahraga. Oke. Kayak saya termasuk tuh dalam 20.000 itu. Karena Ya. ketika pandemi malah berasa berat badannya bertambah. Sayangnya nih kalau pelonggaran sudah berlangsung, saya mau daftar olahraga, gym. Gitu. Dan rajin sama sekarang? Rajin. Tapi nggak serajin Wiki sih. Iya. Mas Dibi, ini kalau ngomongin soal tata kelola venue olahraga dari sudut pandang ownernya gitu ya, apa sih kendala yang biasa dihadapi dan sebetulnya bagaimana dari Glora.id sendiri membantu owner dari venue olahraga untuk mentata kelolakan atau untuk mengelola tempat olahraganya supaya lebih manajeble, kemudian juga secara market akan lebih luas dan lain sebagainya. Baik, jadi kalau venue olahraga itu sendiri itu sebetulnya tata kelolanya secara operasional tidak terlalu berat, tapi justru contohnya seperti bisnis hotel ya, jadi okupansi lah yang sebetulnya menjadi challenge venue olahraga ini gitu. Jadi karena mereka kan
umumnya orang berolahraga itu pagi saat weekend atau mungkin malam saat weekdays setelah pulang kantor seperti itu ya. Jadi ada jam-jam tertentu yang kadang-kala suka sepi gitu. Jadi itu challenge-nya sebetulnya. Nah, Glora itu hadir sebagai solusi karena kita mendigitalisasi jadwal dan pemetaan. Oke. Kita bisa membantu venue-venue olahraga tersebut untuk mengisi dan meningkatkan okupansi seperti itu. Baik. Semakin menarik gitu ya. Kita pengen tahu seberapa legit sih profit dari tata kelola venue olahraga ini. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Kita jeda dulu ya. Ya, betul. Saya tetap bersama kami akan segera kembali. Kembali di Kreatif dan kami masih berbincang bersama Mas Debianta Satari, beliau adalah CEO dan juga co-founder dari Glora.id. Oke, berbicara mengenai Glora.id gitu ya, ini kan lebih ke penyewaan venue olahraga. Secara online ya, digital. Dan menerima pendanaan atau sejauh ini memang sebuah bisnis yang memang sudah sangat profit? Baik, jadi kalau untuk saat ini secara Mas Dibi? Halo. Ya, dilanjutkan silakan. Jadi kita operasional sudah bisa dibilang sustainable gitu. Jadi kita Nampaknya ada kegangguan sinyal, tapi saya penasaran. Jadi kita apa ini? Kita profit tampaknya Wiki ya? Iya. Karena lebih sustainable. Betul sekali. Ini kita mengalami gangguan kendala sinyal begitu dengan Mas Dibi. Nanti kita coba hubungi lagi begitu. Yang jelas kalau ngomongin soal apa yang bisa diberikan ataupun solusi yang ditawarkan oleh Glora.id bagi owner dari venue olahraga, yaitu adalah bagaimana Glora ini bisa meningkatkan tingkat okupansi. Karena kalau ngomongin soal manajemen ataupun tata kelola, sebetulnya untuk venue olahraga agak lebih simpel jika dibandingkan dengan misalnya venue-venue lain ataupun mungkin tempat-tempat yang disewakan yang komersil yang lain begitu. Kenapa seperti misalnya hotel dan lain sebagainya. Mungkin karena seperti yang tadi disampaikan, nggak terlalu mendetail begitu ya. Sewa venue olahraga berarti yang memang kelola adalah misalnya memastikan kebersihannya, kemudian juga fasilitas airconnya, kemudian fasilitas mandi dan lain sebagainya. Nggak sedetail tempat-tempat lain yang disewakan gitu. Oke, makanya tampaknya masih sangat diminati lah ke depannya begitu ya. Dan kayaknya nih tidak terlalu membutuhkan pendanaan lagi karena sudah sustain sepertinya kan. Ada kerjasama yang berlangsung dari para penyewa venue olahraga tadi, apalagi kan pertumbuhannya juga sudah sangat signifikan setelah tadi dibahas sudah ada pelonggaran pandemi dan member ataupun anggota itu ada sekitar 20 ribuan orang dan setiap bulan bertambah 1.000 gitu ya. Nah ini kalau ngomong juga soal tren di dunia olahraga juga memang belakangan menjadi tren yang menarik ketika banyak sekali masyarakat yang menggemari olahraga bulu tangkis gitu ya. Saya kalau lihat timeline teman-teman saya, mereka lagi hobi bulu tangkis. Nah ini Mas Dibi sudah terhubung lagi ya. Halo Mas Dibi. Ya, halo. Oke, silakan dilanjutkan Mas soal tadi yang revenue dari Glora.id sendiri seperti apa dan chance untuk memperoleh pendanaan ke depan seperti apa? Ya baik, jadi tentu kita planningnya, targetnya tahun depan itu terus bertumbuh ya. Jadi kita ingin sebetulnya misi kita itu meningkatkan budaya olahraga di Indonesia karena saat ini mungkin trennya sedang menaik cukup baik gitu ya, dan pertumbuhan masyarakat Indonesia itu juga akan mendorong lebih lagi masyarakat berolahraga, dan kita pengen menjadi salah satu katalisator lah untuk meningkatkan budaya olahraga di Indonesia. Jadi kita ingin ekspansi ke luar Pulau Jawa, beberapa lokasi kita sudah ada di Palembang, dan akan mungkin ke Pulau Sulawesi dan Kalimantan juga. Jadi tentu kita melihat peluang kita bisa bermitra dengan siapapun, termasuk juga dalam hal scaling bisnis ya ke tingkat nasional. Ya, Mas Dibi, dari satu venue olahraga misalnya, ketika menggunakan Glora.id gitu ya sebagai partnernya gitu. Nah itu peningkatan tingkat okupansinya itu seperti apa dan dengan cara apa Glora.id dapat membantu tingkat okupansi di berbagai venue olahraga yang ada di Indonesia? Baik, jadi kalau untuk tingkat okupansi itu sebetulnya secara umum itu bisa
bisa di angka 30 sampai 40% gitu. Kenaikannya ya? Ketika, umumnya di awal sebelum bekerja sama bisa 30-40% karena jadwalnya itu tidak diumumkan secara digital atau secara online, jadi tidak banyak orang mengetahui. Nah, dengan adanya Gelora, kita membantu jangkauan, menjangkau lebih banyak potensi pelanggan, jadi kita bisa meningkatin 10-15% okupansinya. Oke, lantas venue-nya itu kebanyakan di wilayah mana saja dan lebih banyak tuh yang menyewa adalah olahraga seperti gym kah atau yang outdoor ya seperti tadi tenis atau yang lain? Jadi untuk saat ini kategori olahraga tetap paling banyak itu sepak bola. Oh, oke. Kemudian diikuti badminton, basket, tenis. Kita juga ada track sepeda. Kemudian baru ada lapangan voli. Dan kategori-kategori olahraga lain juga kita minati seperti golf. Dan ada paddle tennis juga yang kita lihat sedang tren. Oke. Baik. Nah, berbicara bisnis, Wiki ya, kan nggak selalu pelangi, pasti ada hujan-hujannya gitu ya. Kira-kira tantangan yang dihadapi oleh Gelora.id ini apa saja? Sama seperti umumnya, jadi pas saat pandemi kemarin itu bahkan kita sempat sangat terpuruk gitu ya di awal-awal pandemi karena PSBB, PPKM, tidak ada olahraga sama sekali. Namun cara kita bangkit adalah kita mencoba bisnis model di ranah e-sport pada waktu itu. Jadi kita berubah digital total, kita kelola turnamen e-sport, turnamen gaming waktu itu, dan kita berhasil melewati pandemi dengan cara seperti itu. Oke. Strateginya seperti apa supaya tingkat okupansi dari setiap venue olahraga itu meningkat, Mas Dibi? Baik, jadi kalau kita lihat sebetulnya tata kelola venue manajemen itu umumnya memang manual, gitu, secara operasional manual. Jadi mereka melihat adanya potensi ketika dikelola secara digital, khususnya penjadwalannya, itu ada rasio tingkat lebih tinggi untuk menjual jam-jam yang sebelumnya itu tidak terjual gitu. Jadi contohnya di jam-jam siang atau di jam-jam sore seperti jam 2, jam 4 sore itu yang sebelumnya tidak ada peminat, karena kita bantu mereka digitalisasi jadwal dan jangkau lebih banyak pelanggan, jam-jam tersebut itu bisa terisi. Oke, dan secara platform pemasaran sendiri ini karena menggunakan platform digital menjadi lebih luas dan chance untuk peningkatan okupansinya lebih besar begitu ya? Ya. Oke, Mas Dibi, terima kasih sudah bergabung sama kami di Create Up. Waktu kita sudah habis. Semoga sukses selalu untuk Anda dan juga teman-teman di Gelora.id. Sampai jumpa. Selamat pagi. Oke, Ya. itu dia tidak terasa sudah 90 menit. Pemirsa, kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Tapi sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan dari IHSG. Saya tidak ada ya? begitu ya, Oke, terkait baik. dengan pergerakan IHSG, biar kamu puas sih Ya. Wiki ya, bahwa IHSG tadi kan dibuka di teritori negatif. Betul. Dan sampai dengan saat ini tuh masih melemah sekitar 0,66%, pemirsa di 6.757. Kamu juga mau tahu pasti kan saham-saham yang menjadi gainers gainers meskipun ataupun top IHSG losers. melemah itu ada Trimuda Nuansa Citra, kemudian ada Bukit Darmo Property, ada Cemstar Indonesia, itu 3 yang menguat signifikan. Dan yang melemah dalam itu ada Panca Anugrah, Isra Presisi, dan juga Geoprima atau GPSO. Semoga bisa menjadi Betul. referensi untuk Anda ya. Dan pemirsa jangan lupa Anda untuk terus perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Songudatu. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.